Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Junisian. Perkenalkan, nama saya Mutia Aulia Pasha dari kelompok 5, kelompok Samsung. Mohon maaf, ini lagi adzan, tapi gimana lagi ya, aku harus kerja, jadi gak apa-apa lah ya. Maafin aku ya Allah. Nah, jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu public speaking, pengantar etika, dan bidang yang ada di MIKJ. Nah, pengantar etika itu disampaikan oleh Pak Aji, public speaking disampaikan oleh Pak Taufik. Tapi kalau yang MIKJ itu aku lupa sampaikan sama Karyo. Iya, kalau nggak salah sama Karyo. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke penyampaian materi yang pertama. Aku mau mereview materi yang pertama, yaitu public speaking yang disampaikan oleh Pak Taufik Ruholali. Public speaking yaitu seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan yang memengaruhi orang lain. Komponen utamanya yaitu memahami audiens, mengenali latar belakang, kebutuhan, dan harapan audiens. Lalu menyusun materi yang menarik. Maaf kameranya. Nah, membuat materi yang relevan, terstruktur, dan mudah dipahami. Lalu mengembangkan kemampuan verbal. Selanjutnya, melatih atau latihan cara berbicara yang jelas, artikulasi yang baik, dan intonasi yang tepat. Lalu mengelola kecemasan panggung seperti nervous, kecemasan, itu tuh gimana sih caranya? Yaitu menggunakan teknik relaksasi, fokus pada pesan, dan pengalaman yang membangun kepercayaan diri. Fokus pada pesan itu kayak abis ini pokoknya gak boleh kemana-mana, pesannya ini aja. Terus mengoptimalkan alat bantu visual seperti PowerPoint. Gunakan seperti slide untuk mendukung penyampaian pesan, supaya kita fokus sama apa yang mau kita bicarain, gak kemana-mana. Lalu membangun kepercayaan diri, confidence. Percaya pada diri sendiri melalui persiapan matang dan latihan berulang. Pernah dengar gak sih kalau misalkan usaha gak akan pernah mengkhianati hasil? Lalu yang di terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lalu tinjau kembali performa untuk menemukan ruang perbaikan. Lalu ada pengantar etika yang disampaikan oleh Pak Aji. Pernah dengar gak sih adab dulu baru ilmu? Karena orang yang berilmu tapi gak punya adab, itu tuh sama aja kosong. Kayak percuma gitu, kamu punya ilmu tapi kamu gak beradab. Tapi kalau misalkan kamu beradab, gak punya ilmu, seenggaknya gitu kamu tuh beradab ya. Lalu di pengantar etika ini Pak Aji menyampaikan tentang adab dalam ilmu. Adab dalam ilmu itu apa aja? Yaitu toleransi, gotong royong, dan tenggang rasa. Toleransi itu seperti menghormati satu sama lain, menghormati ras, budaya, etnik, dan juga agama. Kayak saling menghormati, saling respect each other gitu. Asik. Terus ada gotong royong. Gotong royong itu seperti kerja bakti, lalu apa lagi ya? Piket di kelas. Ya, terus pokoknya kebersamaan gitu. Kalau tenggang rasa aku kurang tahu, tapi mungkin kayak perasaan yang sensitif gitu. Mungkin ya. Pokoknya hampir sama kayak saling menghormati gitu. Nah, definisi dari pengantar etika itu ada 2. Ada etika, ada etiket. Kalau etika nilai moral, kalau etiket tata cara perilaku sesuai norma. Sejarah etikanya, zaman kuno, kebijaksanaan, abad pertengahan, agama, zaman modern, rasionalitas. Mohon maaf, adzan dulu. Tapi aku harus kerja jadi gak apa-apa. Boleh lanjut aja ya. Lanjut aja, maafin ya Allah. Nah, konsep utama dari pengantar etika yaitu ada moralitas, kesetiaan, tanggung jawab. Tanggung jawab itu selalu ada. Nah, jenis-jenis etika itu ada berapa sih? Jenis etika itu ada 4. Ada deontologi, kewajiban, utilitarian atau manfaat terbesar,
Lalu ada teologi, teleologi, tujuan akhir, situasional atau konteks. Seberapa penting sih etika ini tuh? Nah, pentingnya etika itu untuk membentuk integritas, mendukung keputusan kritis, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan kesadaran diri. Jadi etika itu penting banget. Kalau misalkan ya ada orang, dia cantik, pintar, tapi dia nggak beretika, nggak punya adab, kayak sama aja dia tuh nggak cantik. Bukan nggak cantik sih, tapi kayak gimana ya, kayak kurang aja gitu. Tapi kalau misalkan dia cantik, udah mah pinter, cantik, terus etikanya juga bagus, terus kalau misalkan orang yang berilmu, dia tapi beradab gitu, kan luar biasa gitu ya. Karena kebanyakan sekarang tuh banyak yang berilmu tapi nggak beradab. Contohnya dia kayak yang iya gitu ngejelasin presentasi gini, tapi ternyata ketika dia ketemu sama dosen di luar, buru-buru nyapa, ngelewat aja gitu. Nah, itu review materi yang kedua. Sekarang review materi yang ketiga, bidang yang ada di MSA, yaitu MIKJ. MIKJ itu apa sih? MIKJ itu media, informasi, dan jaringan. Media informasi itu seperti mengelola media sosial. Media sosial itu kayak Instagram, TikTok, Facebook, terus channel yang ada di WhatsApp, itu yang megangnya MIKJ. Kayak informasi semuanya MIKJ yang urus. Lalu ada membuat company profile, desain dan editing, kayak mengedit gitu, kayak video, poster, kayak gitu. Nah, lalu ada humas. Tadi udah belum sih yang membuat company profile, desain dan editing. Lalu ada humas. Humas ini berfokus pada komunikasi internal dan eksternal. Lalu ada manajemen bisnis, di mana manajemen bisnis ini mengembangkan keuangan finansial. Lalu yang terakhir ada membangun komunikasi, fokus pada pengelolaan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir ada proker anniversary, itu yang megangnya MIKJ. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review materi dari Praeksma dan Puncak Eksma. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen di bawah, dan subscribe. Ya, aku udah pakai lanyard dan Eksma. Yap. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and subscribe. Bye-bye. Mau dikira bukan